menyatakan kemuliaan Tuhan. 2. Menjadi anak dan keluarganya. Saling mengasihi, interaksi dengan makhluknya karena Allah adalah kasih. Dan yang lain lagi menjadi serupa dan segambar dengan Dia, yaitu menjadi raja, imam, dan Tuhan di bumi untuk menguasai bumi. Itu jawaban yang nomor 1. Lalu jawaban nomor 2, mengapa Allah menempatkan pohon pengetahuan itu untuk membedakan dan yang jahat, lalu menguji ketaatan manusia karena sudah ada free will. Itu jawaban nomor 1 dan 2. Nomor 3 tadi ada Bapak Joni yang mungkin mau menjawab, Pak Joni. Ya, halo Bu. Oke Bu. Jadi saya ingin menjawab nomor 3. Allah Maha Tahu mengapa masih menciptakan manusia yang nantinya jelas akan berbuat dosa. Untuk menjawab pertanyaan ini memang lebih tepat dijawab melalui ilustrasi, yaitu misalnya sebagai orang tua, dia tahu juga bahwa anaknya satu saat akan berbuat salah, melanggar perintah orang tuanya dan melawan orang tuanya. Tapi mengapa orang tua tetap punya kerinduan memiliki anak? Yaitu jawabannya, yaitu agar mereka memiliki keturunan dan terbentuk keluarga yang baik, harmonis, dan sejahtera. Itu maksud orang tua. Demikian juga bahwa Allah tahu bahwa manusia itu nanti suatu saat akan berbuat dosa. Tetapi Dia tahu juga bahwa satu saat manusia ciptaannya juga melawan, berbuat kesalahan, dan melanggar perintahnya atau berbuat dosa. Tetapi Tuhan Allah punya kerinduan juga untuk menciptakan manusia sebagai keluarga besarnya, sebagai anak-anak Allah yang Dia kasihi, untuk hidup saling mengasihi, dan diharapkan nanti bisa hidup untuk sejahtera baik di bumi ini maupun di surga kelak. Itu yang bisa saya jawab. Itu Bu. Terima kasih. Ya, silakan yang lain raise hand, biar dari kelompok lain juga boleh. Silakan dari kelompok lain yang ingin berbicara, silakan. Saya tambahkan sedikit ya Bu ya. Ya, Itu silakan, Pak. artinya Tuhan itu tidak pernah gagal Bu. Dia menciptakan manusia Adam dan Hawa. Artinya Dia punya solusi. Kalau walaupun manusia itu melakukan dosa, Tuhan punya solusi untuk menyelamatkan manusia itu Bu, dengan caranya Dia turun ke dunia, berinkarnasi menjadi manusia sebagai tebusan karena bukti kasih Allah itu kepada manusia. Demikian Bu. Silakan teman-teman yang lain. Ya, dari kelompok lain silakan kalau ada yang mau juga. Iya. Siapa? Olivet, silakan Olivet. Iya. Jadi memang dalam iman Kristen Allah kita itu Allah yang tidak pernah membenturkan ciptaannya itu dengan sebuah takdir gitu ya. Artinya bahwa Tuhan memberikan kehendak bebas untuk setiap ciptaan, bahkan malaikat pun saat itu diberikan kehendak bebas untuk memberikan pilihan untuk taat kepada Tuhan atau melawan Tuhan. Begitupun dengan manusia diberikan kehendak bebas. Tapi ketika ciptaannya ini melanggar hukum Tuhan atau jatuh dalam dosa atau apapun dikatakan melawan Tuhan, Tuhan sendiri yang menyediakan solusi atau jalan keluarnya itu sendiri dengan caranya Tuhan gitu, bukan dengan solusi dari ciptaannya sendiri. Jadi Tuhan sendiri yang memberikan solusi, yaitu jalan keluar melalui pengampunan. Kalau di sini melalui pengampunan Kristus ya tentunya. Begitu kira-kira. Ya, oke. Tadi saya lihat Pak Doli. Pak Doli Sitorus mungkin angkat tangan tadi. Silakan. Dari Pak Tolus. Silakan. Ya, jawaban nomor 4 dari kelompok kami nomor 6 tadi. Kelompok 6. Bukankah Allah menjadikan manusia saat itu juga? Ya, karena Allah itu bukan main-main ya. Seenaknya aja. Lalu lantas kenapa harus ada penyelamat? Allah itu adil. Karena Allah itu adil. Itu jawaban nomor 4. Ya. Oke. Ya mungkin yang lain masih ada kelompok lain ya, Bu Sabina silakan.
Iya, untuk yang bukankah Allah bisa memulihkan manusia saat itu juga, lantas kenapa harus ada penyelamat? Ya karena ketika manusia sudah jatuh dalam dosa, gak bisa lagi dia mencapai surga. Dia sudah jatuh di dunia, jadi harus ada jembatannya untuk sampai ke sana. Ya. Dulu saya mencoba memahami tentang peristiwa penyalipan itu, di mana skakmatnya itu sampai 4 tahun saya mikir. Gimana ceritanya? Baru saya mengerti kalau Tuhan Yesus ketika masuk ke alam maut, dia jadi jembatan, jalan tol untuk jiwa-jiwa yang terperangkap di alam maut untuk bisa sampai ke surga. Gitu sih. Oke. Ya, silakan tadi ada Iya. Bro Coki. Silakan. Oh, Iya, iya, iya. Coki. Hah? Saya ya? Iya. Ya, mungkin saya jawab nomor 3 ya. Iya. Nanti dibantu teman-teman yang lain dari kelompok saya, mengapa Allah, apa sih namanya, kecil amat, Allah mendapat, mengapa masih Allah, mengapa masih menciptakan manusia yang nanti jelas akan berdosa. Oke. Suaranya kecil ya, suaranya agak kecil. Saya akan jawab ya. Allah Maha tahu meskipun manusia diciptakannya berdosa. Tapi tujuan manusia diciptakan olehnya adalah untuk kebesaran dan kemuliaan kerajaannya. Dan tujuan Allah ini tidak gagal. Jadi maksudnya pada saat penciptaan manusia di bumi hingga saat kejatuhan Adam, yang membuat kehendak itu harus menempuh jalan yang berbeda dari yang semula. Namun tujuannya Allah manusia diciptakan tidaklah gagal. Istilahnya the show must go on, harus berlanjut. Walaupun harus beriringin dengan dosa, gitu loh. Jadi kalau dibilang Allah tahu manusia pasti akan berdosa. Tapi kan dia punya karya sendiri, punya rencana sendiri, gitu loh. Jadi manusia ini memang spesial di mata Tuhan. Dia juga punya kasih karunia. Makanya meskipun manusia itu jatuh dalam dosa, bukan berarti Allah tidak tahu, gitu loh. Itu untuk nomor 3. Untuk jawaban nomor 4, bukankah Allah bisa memulihkan manusia saat itu juga? Atau lantas kenapa harus ada penyelamatan? Nah, saya akan jawab ya. Waktu Adam diciptakan oleh Tuhan, Adam juga diberi free will. Berikut konsekuensi punish and reward. Jika dosa atau maut langsung dipulihkan saat itu juga, lalu apa gunanya free will? Apa gunanya hukum Allah yang bersifat kekal? Nanti orang kan bilang dong, Allah itu pelin-pelan dong. Gitu. Sedangkan hukum Allah itu sifatnya kekal. Karena kan upah dosa adalah maut. Allah juga punya kasih karunia. Maka proses karya penyelamatan penebusan dosa itu harus dilakukan. Dan hanya bisa dilakukan oleh orang yang tidak berdosa sama sekali, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Sehingga dicurahkanlah darahnya di kayu salib. Gitu. Itu dari saya. Mungkin dari kelompok saya ada yang mau nambahin? Iya, sebentar. Ada Army of Christ, nanti tinggal tambah yang lain ya. Silakan Army of Christ. Oke, Bu. Saya akan coba jawab yang nomor 7 aja ya, Bu. Saya nggak nambahin. Iya. Suaranya agak gede dikit ya. Iya. Oke. Sebentar saya cari pertanyaannya. Mengapa manusia berdosa tidak dilenyapkan saja, diganti ciptaan baru? Lagi-lagi karena kasih Allah kepada manusia. Sebab manusia Sebab manusia adalah gambar dan rupa Allah. Berbeda dengan ciptaan yang lainnya. Manusia memiliki hembusan nafas kehidupan dari Allah. Manusia adalah masterpiece ciptaannya Allah, dan Allah sangat mengasihi manusia. Walaupun manusia jatuh dalam keadaan berdosa, namun Allah tetap mencari manusia. Di dalam Alkitab kita bisa lihat betapa Allah sangat mengasihi manusia, dan kematian Tuhan Yesus adalah puncak bukti kasih Allah terhadap manusia. Itu aja, Bu. Terima kasih. Ya. Oke,
Terima kasih. Nino Yesuka, silakan. Present. Ya, saya jawab nomor berapa ini? Mengapa iblis tidak dilenyapkan saja? Pertama, karena iblis adalah makhluk roh, tidak bisa dilenyapkan begitu saja, dan iblis sudah mendapatkan dosa yang kekal. Itulah kenapa iblis dibuang ke bumi dan nanti akan dibuang ke neraka. Nomor 8, mengapa ada pengampunan? Pertama, karena adalah kasih karunia, manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Dan juga karena konsekuensi dosa adalah maut, dan manusia sejatinya diciptakan oleh Allah dan nantinya akan menjadi tuan untuk bumi. Itu aja, Bu. Terima kasih. Ya. Silakan yang lain. Oke. Ada kelompok, siapa kelompoknya Coki tadi yang akan berbicara? Lanjut siapa? Silakan. Langsung open mic aja. Ya, silakan. Nino, siapa? Siapa yang mau bicara? Silakan open mic. Dari sekian banyak, dari 40 baru 10 orang. Ya, Bro Ojol, silakan. Iya, saya mau jawab yang bukankah Allah bisa memulihkan manusia saat itu juga? Lantas kenapa harus ada penyelamat? Ya, kalau berpikir ini asumsi saya, kalau Allah langsung memulihkan manusia saat itu juga berarti the end dong, ending, nggak ada cerita selanjutnya, nggak ada penyelamatan dan nggak ada kita semua, gitu loh. Jadi Allah memulihkan manusia saat itu juga, menurut asumsi saya, ketika Allah mau menciptakan manusia itu istilah kasarnya menurut asumsi saya itu ada backupan sebelum Allah melakukan itu, karena Allah Maha tahu. Jadi sebelum terjadi sesuatu dia sudah ada backupan di belakang Allah ini, seperti penyelamatan melalui karya anaknya firman Allah yang nujul menjadi manusia melalui Yesus, seperti itu. Makanya ketika Allah jika benar-benar langsung dipulihkan satu juga berarti udah the end, nggak ada cerita lagi, udah hanya sebatas Allah dan Adam aja. Gitu. Lantas kenapa harus ada penyelamatan? Ya karena itu makanya Allah yang backup-nya itu, maksud saya, asumsi saya, penyelamat itu sudah ada sebelum manusia Adam jatuh dalam dosa. Karena Allah adalah kasih, makanya ketika jika tidak diselamatkan, maka Allah tidak punya rencana lagi. Ya. Gitu, itu menurut saya. Oke. Ya, tadi ada Nino Yesuka tadi present. Silakan. Yang lain silakan. Siapa lagi? Silakan open mic. Open mic langsung bicara ya. Silakan Ireng Ananta, silakan. Saya akan menjawab yang nomor 5, Bu. Iya. Bagaimana dosa ada? Siapa yang menciptakan dosa? Dosa itu bukan suatu entitas yang diciptakan. Sesuatu yang keberadaannya tidak diciptakan maksudnya. Karena dosa adalah akibat ketiadaan kebaikan, seperti halnya gelap tidak diciptakan. Tapi karena ada terang maka otomatis ada gelap. Ya. Adanya gelap karena ketidakan kegelapan, artinya ada terlindungi terang itu. Dosa tidak pernah diciptakan karena kita belajar tentang ketetapan. Maka dosa pun juga sudah ditetapkan. Ini didasari dari 2 Timotius 1 ayat yang 9, 1 Petrus 2 ayat 18 dan 20. Kemudian saya akan jawab juga mengapa manusia berdosa tidak dilenyapkan saja diganti jalan baru. Sebetulnya ini pernah terjadi di zaman Nuh. Pada zaman Nuh manusia sudah dilenyapkan sebagian. Hanya Nuh sebagai orang yang dikaruniai, mendapatkan karunia dari Allah, ya, maka Nuh lah ya yang masih hidup dan memberikan suatu keturunan sampai sekarang. Ini didasarkan Kejadian 6
ayat 7 sampai 8. Jadi keluarga Nuh merupakan suatu gambaran dari keselamatan oleh karena kasih karunia. Kita bisa dasarkan dari Roma 3 ayat yang ke-23. Jadi setelah kejadian air bah, Allah berjanji kepada Nuh tidak akan melenyapkan manusia lagi dari hukumannya yang dinyatakan di dalam Kejadian 9 ayat yang 11. Kemudian ayat yang 8 sekalian, mengapa ada dosa pengampunan? Dosa adalah hutang dan harus dibayar. Didasarkan Roma 6 ayat yang 23. Upah dosa adalah maut. Untuk membayarnya juga dengan maut. Didasarkan ayat Kolose 2 ayat 14. Jika tidak ada kasih karunia keselamatan atau pengampunan, maka tidak ada manusia yang selamat. Itu saja, Bu. Yang lain mungkin masih ada yang... Ya. Semua Cukup kali ya. dengan Alkitab. Ya, ada dua yang ini terakhir ya. Paros dan cerita indah. Setelah itu kita masuk di pertanyaan dan langsung dijawab oleh Pak Ari. Langsung Pak Ari saya silakan setelah itu. Ya silakan Pak Ari langsung tanganin saja. Handle yang itu ya supaya sekalian Pak Ari juga menjelaskan lagi, dan juga kalau ada yang bertanya silakan langsung ke Pak Ari. Silakan Pak Ari. Silakan Pak Ros, dan setelah itu cerita indah. Ya, Anda langsung Pak Ari boleh ya Pak Ari. Ya, terima kasih Bu. Saya mau menjawab soal yang terakhir, mengapa ada pengampunan. Menurut saya, pengampunan adalah satu-satunya cara yang harus Allah lakukan supaya manusia itu bisa kembali kepadanya, gitu. Karena apa? Karena ya kebaikan manusia itu tidak sanggup atau tidak mungkin bisa membuat manusia kembali ke surga atau kepada Allah, gitu. Karena kebaikan manusia itu di mata Tuhan itu seperti ya kain kotor lah begitu. Dan setiap dosa itu ada konsekuensi, dan dosa itu berarti pelanggaran, dan setiap pelanggaran itu harus dihukum. Di dunia ini tidak ada manusia yang punya kemampuan untuk menghitung berapa dosanya dan berapa kebaikannya, begitu. Dan kecenderungan menurut saya itu akan ya dosanya cenderungan lebih banyak begitu. Kemudian kalau dosa harus dihukum misalnya di neraka, ya, yang kekal itu misalnya 50-50, katakanlah 50% dosanya, 50% ya kebaikannya gitu, maka 50% dia harus masuk ke neraka sebanyak 50%, kemudian setelah masuk neraka dia baru akan masuk ke neraka ke surga. Itu kan yang dianut oleh saudara kita bahwa mereka semua harus masuk ke dalam neraka dan kemudian nanti diangkat lah atau dipindahkan ke surga. Itu tidak mungkin karena 50% kali kekekalannya itu sama dengan kekal. Oleh sebab itu maka satu-satunya yang ya bisa dilakukan adalah melalui pengampunan. Ya, pengampunan yang bagaimana? Ya, Allah punya caranya, yakni dengan ya pengorbanan. Ya, Yesus Kristus sebagai anaknya di kayu salib ya untuk mengganti katakanlah pelanggaran-pelanggaran itu, sehingga ya dosa manusia itu bisa dibersihkan dan dia adalah jalannya begitu ya, sehingga manusia bisa ya menuju ke Bapa di surga. Itu mungkin dari saya. Terima kasih Ibu. Terima kasih. Iya Pak Ros, terima kasih. Kemudian cerita indah, silakan cerita indah, kemudian Kamar Lain Rose terakhir, dan wow banyak ya. Dan Pak Ari mungkin bisa sekalian jelas-jelasin ya, kalau mungkin ada pernyataan-pernyataan yang agak sedikit beda. Ya, boleh. Silakan. Boleh. Ya. Cerita indah dulu ya, baru Kamar Pak Ros ya. Ya, begini ya. Kalau kita bicara tentang soteria ya atau soteriologi ya, artinya di situ kita sudah melihat ketetapan Allah ya. Jadi Allah itu sudah mempunyai ketetapan sejak kekal ya untuk semua ya, termasuk untuk manusia.
untuk kehidupan di dunia, ya. Bahkan untuk para malaikat-malaikat yang jatuh pun itu Allah sudah punya ketetapan sejak kekal. Jadi anugerah ya soteria atau keselamatan itu sudah sejak semula ya sudah Allah tetapkan untuk ya untuk semua ya yang menurut Allah itu baik ya karena Allah menciptakan semua itu baik. Jadi ketetapan keselamatan atau soteria ini sudah mutlak dan sudah menjadi suatu kepastian ya dari diskusi kita ya mungkin saya tidak mengikuti dari awal ya karena saya tadi ada kesibukan di TikTok ya jujur saja ya. Nah ini saya dapat melihat dari pertanyaan-pertanyaan tadi ya diskusi tentang soteria ini artinya kita bicara tentang ketetapan Allah ya. Itu saja dari saya, mungkin bisa dilanjutkan dari saudara yang lain ya, silakan. Ya, Pak Ros, silakan. Kamalin Ros. Ya, jadi Allah menetapkan manusia untuk memilih taat kepada Allah, bukan suatu paksaan karena Allah tidak menciptakan manusia seperti robot, sehingga ditaruhlah buah pengetahuan baik dan jahat itu. Karena dia tidak mau manusia mengasihi dia dengan paksaan. Tapi rupanya manusia tidak taat, lebih memilih menjadi seperti, jadi mau menjadi Allah, seperti yang ditawarkan oleh iblis itu. Dan ketika manusia melanggar hukum Allah bahwa kamu makan buah ini pasti mati. Itu yang menunjukkan bahwa harga dosa itu adalah darah sesuai dengan Ibrani 9 ayat 2. Itulah sebabnya pengorbanan pertama itu pembunuhan di Taman Eden binatang sebagai sementara dan Kejadian 3:15 sebagai perjanjian juru selamat yang akan datang. Jadi Allah sudah punya planning ke depan. Sehingga itu digenapi di dalam Kristus. Sehingga orang perjanjian lama mengimani Yesus yang akan datang dengan korban yang bersifat sementara kepada Yesus yang akan datang, sedangkan orang perjanjian baru kepada Yesus yang sudah datang. Jadi semua menuju iman kepada Kristus, salib Kristus itu. Seperti Tuhan Yesus katakan, sebagaimana Musa meninggikan ular tembaga dan setiap orang yang melihatnya akan diselamatkan, begitupun anak manusia ketika ditinggikan, dan orang yang beriman kepada dia melalui penyalibannya itu, maka diselamatkan. Jadi betapa seriusnya dosa itu, sehingga Allah ingin supaya manusia keluar dari perbudakan dosa, karena berbicara dosa, berbicara hamba ya, bicara kuasa yang bekerja. Dan Allah ciptakan manusia supaya manusia memerintah di bumi ini. Tapi rupanya iblis merampasnya. Sehingga melalui kematian Kristus, diambil kembali. Sehingga Tuhan Yesus dalam Yohanes 1 ayat 18 bahwa segala kunci maut dan kerajaan maut ada di dalam tangannya. Dia sudah merampas, dan Matius 28, segala kuasa telah diberikan kepadaku baik di sorga dan bumi. Artinya dia sang maha penguasa itu yang adalah Tuhan. Yang diberitakan oleh para rasul dalam Kisah 2 ayat 36, bahwa Allah telah menjadikan Yesus Kristus adalah Kristus dan Tuhan, sang maha penguasa yang saat ini kita terus beritakan. Dengan demikian melalui kematian Kristuslah, darahnya itu yang sanggup mengampuni dosa kita, karena di luar itu tidak ada pengampunan, karena harga dosa adalah maut. Sebagaimana hukum pertama diberikan di dalam, ketika kamu makan buah ini kamu pasti mati. Dan gambaran pertama ketika dibunuh binatang yang kemudian di kulitnya dikenakan, kata itu binatang yang dipakai bukan kata bara tapi asa, artinya binatang yang sudah ada, terjadi korban. Jadi bukan diciptakan baru ya. Dengan demikian bahwa memang penting sekali keselamatan itu
hanya berpusat kepada Kristus, di luar Dia tidak ada keselamatan, sehingga Yesus katakan, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Atau dalam bahasa asli katakan, ego eimi he hodos, ego eimi he aletheia, ego eimi he zoe. Jadi jalan satu-satunya dan tujuannya untuk datang kepada keselamatan hanya melalui Yesus, dan Dialah sang jalan itu dan sang tujuan itu. Karena di dalam Dia, Yesus katakan, aku dan Bapa satu, dan siapa yang melihat aku melihat Bapa, dan Bapa di dalam Dia, di dalam Bapa, karena Dia sebagai sang firman yang menyatakan Bapa itu, dan Bapa memuliakan Dia dan Dia memuliakan Bapa. Demikian pentingnya soteriologi itu bagi kita. Terima kasih, Tuhan berkati. Terima kasih Pak Ros. Ya oke, mungkin ada Bapak Ibu yang mau tambahkan untuk sebelum kita berikan ke Pak Ari. Mungkin Ibu Sofi atau Bro Dev atau Pak Iman dan Pengharapan, ada beberapa, Pak Ibtus ada di sini, ada beberapa. Mungkin ada yang mau ditambahkan sebelum kita kembalikan ke Pak Ari. Ini Sadasa ada juga. Iya, silakan, siapa nih? Yahudi KW. Oh, Yahudi KW, lanjut. Silakan. Ya, aku kalau menurut pandanganku pribadi ya, Suaranya belum agak naik-naik dikit kah? Ya, secara sederhana itu kan sejak permulaannya itu kan Allah itu menciptakan dengan kasih, gitu kan? Begitu juga Dia menyelamatkan dengan apa? Dengan kasih-Nya. Jadi sangat jelas bahwa kehakikatan Allah itu adalah kasih, karena Dia sejak permulaannya itu dengan kasih-Nya, gitu. Jadi ketika Allah menciptakan secara baik, masa membiarkan yang nggak baik, gitu. Kan ini kan jadi miss, gitu. Maka dari itulah Allah itu membuat dengan baik dan Dia menyelamatkan dengan baik. Contoh, kalau kita ke suatu pekerjaan gitu ya, atau sekolah gitu. Kalau kita itu kan mendaftarnya itu kan secara baik, ya kan? Pasti keluarnya juga apa? Dan secara baik, gitu. Seperti sekolah masuk, daftar, ya kan? Ikutin berbagai macam bidang selama 3 tahun, dan itu kan lulus, gitu kan? Yaitu lulus itu dinyatakan dengan apa? Keluarnya dengan baik, gitu. Nah, tapi kalau ketika masuk sekolah, terus habis itu di pertengahan, yaitu ketika di kelas 2 tiba-tiba keluar atau tiba-tiba dikeluarkan secara terpaksa, itu kan ya secara baik, gitu. Begitupun juga dengan Allah menciptakan manusia dengan kasih, maka Ia senantiasa menyelamatkan dengan kasih-Nya, gitu. Makanya kan di Yohanes 3 ayat 16 itu kan jelas, gitu. Dikatakan apa? Karena begitu besar kasih, bukan apa, bukan kebinasaan, bukan kecaman, gitu. Itu karena sejak permulaannya itu mencipta manusia dengan kasih, maka dari itulah Dia menyelamatkan dengan kasih-Nya. Jadi itu sih kalau menurut pandangan saya, itu sih, Bu. Iya, mungkin masih ada tanggapan dari tambahan-tambahan dari para mentor-mentor. Sudah nggak ada ya? Ya. Shalom teman. Pak Iman, silakan Pak Iman. Ya, saya mau tambahkan sedikit ya. Konsep keselamatan itu adalah suatu pelajaran ya yang sangat penting buat kita. Kalau kita mau memenangkan jiwa-jiwa, kita harus tahu betul ya. Banyak doktrin-doktrin yang pengajaran yang sampingan, artinya kita bisa sisihkan dulu. Tetapi konsep keselamatan itu adalah yang paling penting. Ya, jadi fokus kita itu adalah Tuhan Yesus, ya, kehidupan Kristus, kematian dan kebangkitannya, ya, itu yang paling penting, ya. Jadi saya akan tambahkan sedikit, dosa itu dimulai di surga, ya, ketika Lucifer memberontak kepada Tuhan, ya.
Dia ingin di Yesaya 42 nanti bisa dibaca ayat 12 sampai 14. Dia ingin menjadi seperti Allah. Ya. Nah, itu juga karakter itu, ya sifat itu dia mencobai Adam dan Hawa. Dia mengecap karakter itu kepada mereka berdua. Bagaimana tahu itu? Dikatakan apa? Engkau sekali-sekali tidak akan mati. Dan engkau akan menjadi sama seperti Allah. Inilah tabiat setan Lucifer yang pertama itu. Dia ingin posisi, dia ingin otoritas Allah, tapi dia tidak ingin mempunyai tabiat seperti Allah, yaitu kasih. Ya, nah, yang penting lagi itu adalah bahwa konsep keselamatan itu, ya, itu selalu kita itu harus tahu dosa itu apa, ya. Karena keselamatan itu selalu dihubungkan dengan dosa. Kalau pemahaman kita tentang dosa itu salah, maka konsep kita keselamatan juga salah. Dan dosa itu hanya bisa kita ketahui hanya kalau kita itu belajar betul-betul apa itu hukum Allah. Ya. Jadi antara keselamatan, dosa dan hukum Allah kita harus pahami betul-betul. Ya. Apa akibat dari dosa itu? Ya. Jadi hukuman dosa. Ya, problem dari dosa itu. Hukuman dosa itu ada 3. Ya, problemnya. Hukumannya itu, ya, itu hanya ditanggung oleh Tuhan Yesus di kayu salib, yaitu darah Kristus. Itulah yang mengubah posisi kita, legal standing. Ya, kita dari anak-anak kegelapan menjadi anak-anak terang. Itu adalah karena darah Kristus. Itu kita terima waktu saat baptisan, waktu kita menerima Tuhan Yesus. Nah, yang kedua, itu adalah kita harus dibebaskan dari kuasa dosa. Ya, hidup kita ini adalah hidup kudus. Seperti teladan yang Tuhan berikan. Ya, hidup kudus itu apa? Apakah kita bisa melakukan sendiri? Tidak bisa. Oleh karena itu Roh Kudus dikirimkan. Ya, Roh Kudus adalah anugerah yang memampukan kita supaya kita bisa hidup kudus. Ya, jadi 2 konsep itu kita harus pahami benar-benar. Ya, pembenaran justification itu tidak dapat dilakukan oleh diri manusia. Ya. Justification itu harganya begitu mahal. Oleh karena itu tadi waktu di diskusi kita tadi di kelompok 2 itu, bagaimana kalau orang itu udah jadi Kristen terus kok tetap senang melakukan dosa? Ya, itu by definition Christian, ya, orang Kristen itu tidak melakukan dosa. Dia bisa kepleset, dia bisa tersandung, ya, karena naturnya adalah sinful. Tetapi by definition Christian itu adalah orang yang mau mengikut Kristus. Ya, dia mau meninggalkan manusia lama dan dia ingin menanggalkan manusia baru itu. Ya, itu aja yang mau saya tambahkan. Terima kasih teman-teman. Iya Pak, terima kasih. Ya, ada Pak Iktus juga, gimana Pak Iktus mau tambah juga? Dari Pak Iktus ada Miss Dasa, Bu Sofi, silakan. Iya. Siapa yang mau tambah? Silakan Pak Iktus. Saya sedikit ya. Ya, jadi mengapa Allah itu menciptakan manusia? Jelas di Yesaya pasal 43 ayat 7 hanya untuk memuliakan Dia. Karena hanya hal itulah yang tidak bisa dilakukan oleh Allah, yaitu memuliakan dirinya sendiri. Ya, jadi manusia diciptakan berdasarkan Roma 11 ayat 36 juga dikatakan segala sesuatu dari Dia, oleh Dia, bagi Dia segala kemuliaan selama-lamanya. Itu Allah menciptakan segala sesuatu, itu termasuk manusia di dalamnya, hanya untuk kemuliaan dirinya. Nah, kemudian apakah manusia itu diciptakan dengan potensi dalam dirinya untuk berbuat dosa? Saya katakan tidak ada. Karena manusia diciptakan, Allah mengatakan apa? Sungguh amat baik. Jadi manusia tidak ada potensi, ya. Bedakan antara potensi dengan kehendak, ya. Manusia dalam dirinya tidak ada potensi untuk berbuat dosa. Karena kalau ada potensi, berarti yang harus dipersalahkan siapa? Kejatuhan manusia. Allah. Karena Allah yang menaruh potensi itu. Tapi Allah
menciptakan manusia sungguh amat baik. Tapi dia diberikan kehendak bebas, ya kehendak ya. Karena kehendak bebas itu dalam kerangka berpikir kebebasannya seperti apa? Apakah sebebas-bebasnya di luar kedaulatan Allah? Atau juga tidak? Segala sesuatu ada di dalam kedaulatan Allah. Jadi manusia juga tidak bebas-bebas. Tadi Pak Ari juga menjelaskan bahwa yang bebas itu adalah Allah sendiri. Kebebasan manusia itu tetap ada batasan. Termasuk perintah untuk tidak memakan buah pengetahuan baik dan jahat itu juga batasan bagi kebebasan manusia itu, kehendak manusia itu. Nah, jadi manusia itu tidak ada keberdosaan dalam dirinya, potensi berdosa dari dalam dirinya. Justru manusia itu jatuh dalam dosa, potensinya dari mana? Dari luar dirinya. Ada godaan iblis. Dan itu tadi yang ditawarkan juga sama dengan cita-citanya iblis kan. Iblis ingin bercita-cita menyamai Allah. Dan itu dianggap Allah sebagai satu pelanggaran dan dia harus dihukum. Iblis juga menawarkan hal yang sama. Manusia dihukum enggak kalau dia punya itu? Nah, iblis sendiri itu melanggar itu dari dalam dirinya. Karena punya keinginan untuk menyamai Allah. Tapi Adam dan Hawa tidak punya keinginan. Sebetulnya kalau tidak ada potensi dari luar itu tadi. Ya itu yang terjadi. Nah, manusia sendiri itu justru jatuh bukan karena buah pengetahuan baik dan jahat. Justru Adam dan Hawa itu jatuh karena apa? Karena keingintahuan. Kalau Bapak Ibu baca itu di Kejadian ya, Kejadian pasal 3 ya. Kenapa itu disebut sebagai dosa Adam? Wah, yang makan Hawa kok, yang makan duluan kan Hawa. Kenapa disebut dosa Adam? Disinilah letak keberdosaan Adam itu. Adam yang memiliki mandat dari perintah Allah itu kan. Hawa diteruskan kepada Hawa. Tapi pada waktu Hawa makan buah itu, berdialog dengan iblis, posisi Adam ada di mana? Pertanyaan saya. Ada yang tahu? Samping Hawa. Di samping Hawa. Di samping Hawa. Berarti apa yang ada dalam pikiran Adam? Dia berpikir gini loh. Kata Tuhan, kalau makan tuh buah, mati. Gua mau lihat nih perempuan nih. Ketika dia makan mati enggak nih? Kurang ajar enggak Hawa, Adam itu? Dia jadikan perempuan itu menjadi kelinci percobaan. Harusnya kan dia larang kan? Dia ada di samping kok waktu makan. Harusnya kalau dia mau petik itu kan tangannya harus dipukul kan, karena dia tahu perintahnya itu kepada dia gitu. Tapi dia biarkan istrinya ambil buah itu lalu makan. Dia mau lihat nih perempuan mati enggak nih makan buah nih. Kalau mati ya sudah, nanti Allah kan gantikan Hawa yang lain kan. Betul nggak? Ya. Karena posisi Adam itu ada di sebelah situ gitu loh. Itu Anda membayangkan enggak itu? Ketika saya baca itu saya memposisikan diri, kurang ajar bener nih Adam nih ya. Pantas disebut dosa Adam gitu loh. Bukan dosanya Hawa. Udah disebut tadi. Tapi bodohnya dia ikut makan juga, Pak. Nah, karena tidak mati perempuan itu gitu loh, Pak. Tidak mati, benar. Iya kan? Oh, enggak mati, udah makan aja kan gitu, enggak mati kok. Gitu kan. Nah, itu sedikit yang mau saya sampaikan. Jadi kenapa disebut dosa Adam ya? Bukan dosa Hawa. Meskipun Hawa yang pertama kali makan. Jadi tanggung jawab kita. Karena kadang-kadang laki-laki itu cerdiknya kan di situ. Hati-hati dengan laki-laki ya. Makanya saya enggak suka sama laki-laki, Bu. Kecerdikan sekaligus kebodohan. Iya, makanya saya enggak suka sama laki-laki. Oh iya, enggak suka benci laki gitu ya, Pak. Janganlah. Suka cewek. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih. Terima kasih, Tektus ya. Apa Adam menganggap Hawa bodoh ya? Adam menganggap Hawa bodoh, bukan kali. Dia uji coba lah seperti kata Pak Iktus tadi ya. Katanya otaknya separuh, Bu.
Oh iya benar, iya otaknya separuh. Tapi kan Hawa cantik, makanya Adam mau. Coba kalau Oh iya, Hawa kelompok-kelompok pintar, gitu nggak ya. mau sama Adam. Lah nggak ada lainnya Bu dibandingkan dengan apa gitu. Nggak ada lagi. Nggak ada lagi pembandingnya. Aku pun kalau seandainya aku ada di situ, cantik kali tuh si Hawa. Ya, nanti dilanjutkan ini nih kalau sudah menyangkut laki-laki dan transgender ini udah mulai. Maunya. Parah. Lalu saya nambahin, Parah nih. saya nambahin dikit boleh nggak Bu? Ya, silakan. Boleh, silakan. Ya, jadi pertanyaannya tadi kan udah dijelasin ya, dosanya dosa Adam. Itu sebenarnya terkonfirmasi loh di Kejadian 3 gitu loh. Kalau yang dihukum tuh Adam dan ular gitu. Kan terkutuklah Adam, ya kan? Terus terkutuklah ular. Nggak ada yang dibilang terkutuklah perempuan itu atau Hawa itu kan. Nah, sekarang pertanyaan saya, apakah perempuan ini ikut berdosa atau tidak berdosa? Itu pertanyaan saya. Buah dari itu kan dia akan kesakitan melahirkan. Perempuannya akan dan di kesakitan melahirkan kan. Tapi secara letterlock Bu, ya kata-kata terkutuk nggak ada ke perempuan itu. Nggak ada juga kutukan buat Adam kan. Adam juga nggak dikutukkan. Yang dikutukkan ular. Kan terkutuklah. Tanah, yang dikutuk tanah. Ya, tapi kan memang Adam dari tanah. Ya. Ya Hawa juga dari tanah juga kalau diurut-urut gitu. Kalau Hawa kan dia diciptakan dari tulang rusuk. Iya. Itu yang mesti berbeda. Tulang rusuk dari mana? Ya artinya juga. Tulang Yubi. Maksudnya begini Pak. Itunya Pak, ininya korelasinya masih agak jauh ya. Tapi kalau dibilang terkutuklah tanah, karena memang dia kan diciptakan dari tanah. Kalau Hawa kan enggak. Yang saya maksud gini loh, untuk hukuman dari si Hawa ini secara letter, secara tegas tidak ditulis gitu. Ya, mungkin hukuman atas tanah ya, bukan kepada orang lagi. Karena manusia tanah kan dijadi orang, tapi tanah yang dimana dia kerjakan. Makanya sekarang berpeluh orang bekerja, enggak lagi tidak langsung menikmati tapi harus dikerjakan. Tapi nanti kita akan bahas lebih lanjut ya. Kita beri kesempatan dulu kepada para pemateri-pemateri kalau masih ada. Bu Sofi, bagaimana Bu Sofi? Ada Bu Sofi nih. Bu Sofi mungkin masih setengah tidur, setengah bangun nih. Karena masih pagi banget. Ya, saya serahkan dulu ke Pak Ari ya. Oh, udah bangun. Ya, silakan Bu Sofi. Sengaja supaya Bu Sofinya. Good morning, Bu Sofi. Yeah. Morning, lady. Udah diskusi nih tadi? Iya, udah terakhir nih Bu. Baru mau diserahkan ke Pak Sanu. Ini kita mau live Pak. That's right. Posting. Ya, lanjut Bu. Iya, saya cuma mau nambahin sedikit. Nanti materi saya itu masuk ke dalam kita akan bicara mengenai the kingdom of God ya. Jadi materi langsung kita ke Injil Kerajaan Surga karena ini materi ini nggak diberikan di STT. Jadi materi ini sangat-sangat penting saya melihat. Padahal ini adalah puncak atau grand design Allah dari Kejadian sampai Wahyu itu dia bukan mendirikan agama, tapi dia mendirikan satu kingdom. Nanti kita akan lihat pandangan Yahudi mengenai kitab Bereshit dan juga dari awal itu Tuhan bukan mendirikan agama, tapi dia bicara keselamatan secara menyeluruh di dalam satu konsep yang kita sebut dengan Injil Kerajaan Sorga. Ya, jadi Yesus itu dalam khotbahnya berkali-kali dia bicara satu, pemulihan mengenai kerajaan Bani Adam di bumi. Nah, ini yang kadang-kadang kita nggak mengerti, ya. Tapi yang mau saya tambahkan sedikit aja, nggak panjang lebar ya, nanti kita akan membahas panjang lebar di sesi saya, bahwa yang ditebus oleh Yesus itu kebanyakan orang Kristen itu juga bingung ya, apalagi Muslim. Ketika menjawab, enak dong kalau sudah diselamatkan oleh Yesus, kita boleh berbuat dosa. Ya. Nah, ini konsep yang keliru. Jadi Anda sebagai orang Kristen, Anda harus tahu yang ditebus Yesus itu apa. Yang ditebus Yesus itu adalah the origin of sin, yaitu kondisi kejatuhan manusia. Ya, kondisi kejatuhan manusia inilah yang ditebus dan diselamatkan oleh Yesus supaya kita mampu berkuasa, kita hidup berjalan di dalam roh dan menjadi anak-anak Allah, dan kita berkuasa atas dosa. Nah, kalau kita hidup berjalan dalam daging, artinya dosa yang berkuasa atas kita menjadi hamba dosa. Ya, jadi kondisi dosa asal itu artinya fallen state atau kondisi kita yang sudah jatuh sehingga kita ini berpotensi membuahkan perbuatan-perbuatan dosa, bukan perbuatan dosanya yang ditebus. Ya, jadi kalau ada yang mengatakan itu di Yeskiel katanya dosa Bapak tidak diturunkan kepada anaknya, itu perbuatan dosa, tanggung sendiri-sendiri. Memang kita berdosa karena perbuatan kita sendiri. Masa dosanya kalian gue yang nanggung?
Apa dosaku kalian aku kan nggak mau. Tetapi bahwa kondisi kita ini ya hidup sudah ketika kita dilahirkan itu bukan pada kondisi prima pada waktu sebelum manusia jatuh dalam dosa, tapi kondisinya sudah ada kutuk, ada penghukuman. Ya makanya kita harus kembali ke kitab Kejadian. Sudah ada kutuk, sudah ada penghukuman yang masuk ke dalam dunia. Nah, kondisi inilah yang dikatakan the origin of state, original sin. Ya, jadi orang Kristen harus tahu yang ditebus Yesus itu apa sih gitu. Yang diselamatkan Yesus itu apa? Jadi kita ini lahir baru supaya kita ini dipimpin oleh Roh Kudus, supaya kita ini berkuasa atas dosa. Walaupun kita ini naturnya masih natur dosa, betul nggak? Selama kita ini masih punya potensi kita berbuat dosa, tetapi selama kita dekat dengan Tuhan, selama kita berjalan di dalam Roh, maka kita akan berkuasa atas dosa. Tuhan akan ingatkan kita. Ya, Roh Kudus itu akan mengingatkan kita akan dosa dan penghukuman. Itu yang ditebus oleh Yesus. Bukan terus kita berdosa seenak-enaknya. Kita curi aja, gue nyolong aja, gue korupsi aja, gue bunuh aja. Kenapa udah ditebus Yesus? Bahkan ada orang Kristen yang dari Senin sampai Jumat mabok, berzina dan sebagainya. Sabtu Minggu tetap ke gereja. Karena dia mikirnya, nggak apa-apa kan gue Minggu udah ditebus Yesus. Nah itu konsep yang keliru ya. Ya itu sih yang saya mau tambahkan. Ya, jadi Anda harus tahu yang ditebus Yesus apa dan keselamatan itu apa. Ya. Oke, thank you. Ya, saya kira cukup ya. Kita serahkan kepada Pak Ari. Last statement dari Pak Ari sekaligus juga conclusion ya tentang diskusi soteriologi ini. Diskusinya apa yang perlu ditekankan di situ Pak sebagai closing statement dari Pak Ari sebelum kita menutup dan kemudian diskusi bebas setelah itu. Silakan Pak Ari. Oke, baik, terima kasih Bapak Ibu. Diskusinya sangat menarik. Jawaban-jawaban dari Bapak Ibu itu menjadi pembelajaran materi baru bagi saya itu. Jadi saya banyak terberkati dengan jawaban-jawaban dari Bapak Ibu semuanya. Dan terima kasih untuk diskusi-diskusinya. Ini ada beberapa poin-poin yang ingin saya sampaikan bahwa Adam itu kalau ditelusuri itu kita melihatnya Adam kan diciptakan dari debu tanah. Dia diciptakan tanpa bapak, tanpa ibu. Hawa diciptakan dari dagingnya Adam. Dia dari bapak tanpa ibu. Maria, Bunda Maria, diciptakan dari bapak dan ibu. Dari ada benih laki-laki dan perempuan. Dan Yesus itu dari benih Bunda Maria tanpa bapak. Jadi keempat-empatnya itu ada korelasinya itu unik sekali. Itu salah satunya sangat sangat menarik kalau dikupas nanti. Itu saya jadi teringat sama ucapan seorang bapak gereja kalau tidak salah itu Timotius Al-Awal kalau nggak salah waktu berjumpa dengan Khalifah itu mengatakan bahwa Sang Firman itu lahir dari Sang Bapa tanpa ibu dalam keilahiannya dan di dalam sifat jasmaninya dia lahir dari sang ibu tanpa bapak. Itu bagus sekali itu dihubungkan dengan korelasi antara Adam, Hawa, Ibu Maria, Bunda Maria sama Yesus tadi karena keempat-empatnya itu mewakili perwakilan masing-masing. Jadi Adam diwakili di akhir zaman itu diwakili oleh Tuhan Yesus dan Hawa ibu dari segala yang hidup itu diakhiri oleh ketaatan oleh Bunda Maria. Itu poin pertama. Terus yang kedua, keselamatan memang melalui penebusan karena dosa tidak dilenyapkan, tapi ditebus, dipindahkan, dan dosa ini dipindahkan kepada Yesus. Jadi manusia ini diselamatkan melalui keberadaan Yesus untuk dikembalikan kepada fitrahnya, untuk dikembalikan kepada hakikatnya yang tanpa dosa, agar bisa kembali kepada Allah, direkonsiliasi. Jadi Yesus ini sebagai prototipe manusia yang layak untuk bisa berada di kehidupan kekal bersama Allah. Jadi kalau kita ingin bersama dengan Allah, kita harus mengikuti teladan Yesus ini. Yesus melakukan apa, Yesus bertindak apa yang Yesus perintahkan, kita harus mengikuti seperti Yesus. Karena kalau kita tidak menduplikat prototipe, kita menjadi berbeda di prototipe, kita tidak akan tertolak dari kehidupan kekal. Jadi
Puji Tuhan, Yesus sudah memberikan teladan dirinya sendiri untuk kita teladani, untuk kita ikuti, agar kita bisa menjadi serupa dengan prototipenya Yesus itu. Ketika dosa itu kadang kita menganggapnya itu datang dengan hal-hal yang spektakuler ya. Tapi ternyata dosa ini bisa memasuki dengan celah yang sangat tidak kita duga, tidak kita sangka. Bahkan melalui hal yang sepele itu bisa timbul dosa. Jadi hal-hal yang ilahi ya, yang ilahi, yang abadi, adikodrati, itu bisa dihilangkan, bisa bisa terhempas gara-gara perkara-perkara jasmani. Kita anggap saja kita lihat saja ketika Esau dengan Yakub kan, hak kesulungan kan bermakna rohani itu. Tapi dengan mudahnya dia menukar dengan makanan jasmani yang sebentar dimakan habis itu lapar lagi. Begitu rendahnya manusia ketika berhadapan dengan makanan. Itu makanya ketika Allah mengutuk ular, yang dikutuk apa? Langsung perutnya. Jadi perut itu dihempaskan ke tanah oleh Allah. Dengan perutmu lah engkau akan berjalan, engkau akan menjalar. Jadi nafsu manusia yang nafsu keserakan akan jasmaniah itu dihempaskan ke tanah. Itu tidak ada kemuliaannya bagi Allah, tidak ada harganya. Jadi hal-hal yang bersifat jasmani, ini paling mudah ini makan ini juga mudah itu menyesatkan orang. Akhirnya apa? Orang jadi jarang berpuasa, malas berpuasa. Kenapa? Itu digoda dengan iming-imingan makan. Banyak orang kan mudah posting makanan dan sebagainya. Ya, padahal makanan itu sekarang kan tidak selalu bisa dijamin kesehatannya kan, higienisnya. Ada yang junk food dan sebagainya. Nggak salah kita memakan sih, cuman itu lambat laun kan ada toksinnya juga, ada racunnya juga itu di dalam kandungan makanan tersebut. Jadi hal-hal yang jasmani ini bagi Allah itu dihempaskan. Makanya ketika Paulus menulis, dia mengatakan carilah perkara-perkara yang di atas, bukan perkara-perkara yang di bumi, yang di bawah. Karena perkara yang di bumi, yang di bawah, yang jasmani itu sudah dihempaskan Allah. Jadi penggambaran iblis berjalan dengan perutnya ini. Jadi makanan itu perut iblis itu, perut si ular itu posisinya selalu di bawah, menempel ke tanah. Jadi dia kehinaannya itu sungguh sangat luar biasa, makna simboliknya itu. Jadi hal-hal yang berbau duniawi yang akan binasa itu posisinya memang selayaknya di bawah, tidak di tempat mulia. Nah, ketika berikutnya ada lagi ketika mengapa dikatakan dosa Adam? Karena pertama Allah menciptakan lembaga. Ketika Allah menciptakan lembaga itu ada tingkat-tingkatannya, hierarkinya ada. Adam itu kepala keluarga sebagai pemimpin di dalam rumah tangga. Hawa sebagai pendampingnya. Dia sebagai ezer kenegdo, bukan pasangan yang seimbang, yang aslinya tuh yang terjemahan yang idealnya. Jadi dia tuh pasangan yang penolong yang beroposisi, berseberangan. Apa yang tidak ada pada Adam ada pada Hawa. Apa yang tidak ada pada Hawa ada pada Adam. Jadi saling melengkapi. Jadi oposisi ini bukan berarti berantem ya. Oposisi ini berarti keberbedaan. Jadi apakah dengan demikian si perempuan itu lemah? Bukan. Justru sebetulnya dia lebih kuat dari laki-laki. Kenapa? Karena dia diambil dari laki-laki, meskipun diambil dari laki-laki, tapi dia di depan Allah itu, di dalam hierarkinya Allah itu, dia itu sebagai penolong. Tidak ada penolong yang posisinya lebih lemah dari yang ditolong, nggak mungkin. Biasanya, idealnya, biasanya, umumnya, generalnya. Yang menolong itu pasti seorang penolong itu akan menolong orang yang posisinya lebih lemah. Jadi jangan dianggap, wah ini perempuan itu makhluk lemah. Saya nggak setuju sebetulnya kalau ada orang-orang dunia beranggapan seperti itu buat mereka. Jadi perempuan ini sangat istimewa bagi Tuhan. Karena perempuan ini berperan besar untuk memberikan dampak yang sangat dahsyat sampai hingga akhir zaman ya. Jadi ketika satu perempuan berdosa, itu dunia ikut merasakan dosa sampai akhir zaman. Sampai kesudahan zaman itu, setiap manusia yang lahir dari benih Adam itu pasti dosa.
Dan dengan ketaatan seorang perempuan itu dosa akhirnya bisa dipindahkan, manusia bisa ditebus. Jadi perempuan ini bukan makhluk lemah, dia sangat strong. Makanya perempuan itu biasanya kalau sakit itu masih bisa kerja, bisa ngurus suami, bisa masak, bisa nyuci dan sebagainya. Tapi kalau suami itu sakit, gampang sekali merengek-rengek. Kelihatan sekali kalau menghadapi sakit-sakit biasanya. Jadi kenapa itu disebut dosa Adam? Itu suatu lembaga. Jadi ada sesuatu lembaga itu yang kalau misalnya ada suatu trouble itu yang dipanggil itu pimpinannya yang jadi bahan pertanyaan. Jadi ini siapa ini pemimpinnya? Nah, pemimpin baru mengoreksi bawahannya. Jadi ketika Allah menetapkan lembaga itu pimpinan itu jadi pucuk peranan yang penting. Itu bisa kita bandingkan dengan ketika Daud menghitung tentara Israel. Itu yang berdosa kan sebetulnya Daud kan. Tapi kenapa bangsa Israel mengalami hukuman juga? Jadi karena Daud posisinya itu sebagai raja, dia itu dihukum secara lembaga sebagai raja. Jadi rakyatnya juga ikut menanggung hukuman. Nah, ketika Adam yang dikasih Allah mandat langsung karena dia adalah nantinya menjadi kepala keluarga meskipun saat itu Hawa belum diciptakan ya. Karena Adam adalah pimpinan leadernya. Jadi setiap ada kesalahan yang bertanggung jawab itu leadernya. Jadi ketika itu dosa itu meskipun dilakukan oleh anak buahnya, tetap pimpinannya ini kena dampak. Jadi dia yang menjadi tanggung jawabnya. Ini dianggap dosanya pemimpinnya. Kenapa dia tidak becus mengurus anaknya misalnya gitu, tidak becus mengurus anak buahnya misalnya. Jadi Allah itu mempunyai sistem, punya mekanisme dan juga setiap kelembagaan itu punya mekanismenya sendiri-sendiri. Meskipun yang pertama kali melakukan dosa pelanggaran si Hawa, tapi yang dituntut pertanggungjawabannya tetap kepala lembaganya itu si Adam. Dan ketika Allah istilahnya Allah itu sepertinya kecewa dengan manusia ketika berdosa, itu Allah tidak mengutuk manusia, tapi mengutuk tanah. Arura ha'adama. Jadi bukan Adam yang dikutuk, tapi ha'adama. Adama itu tanah. Kalau ada H di depannya itu ada definite article, itu menunjukkan keterangan kepada objeknya, yaitu si tanah itu. Jadi yang dihukum bukan Adamnya, tapi Adamahnya. Adam diambil dari Adama. Nah, itu kutukan itu berlaku untuk tanah. Dan manusia itu kena dampaknya. Jadi manusia tidak dikutuk Allah, manusia tidak dimurkai Allah. Allah sangat mengasihi manusia. Jadi manusia tidak dikutuk, tapi dikasihi, disayangi. Yang dikutuk tanah. Dan ketika manusia kakinya menginjak tanah, dia juga berasal dari tanah. Bahan-bahan dasar manusia juga berasal dari tanah. Dia menanggung efeknya juga. Jadi termasuk tadi manusia harusnya bisa bekerja dengan mudah, istilahnya mengolah tanah, menanam, memetik hasilnya itu serba baik semua. Tapi berhubung tanah sudah dikutuk, seolah-olah itu tanah itu memberikan perlawanan kepada si Adam gitu. Gara-gara kamu aku dikutuk, makanya kamu tidak akan belum tentu kamu mendapatkan hasil baik dari panenanmu. Istilahnya ilustrasinya saya begitu. Nah, jadi tapi dengan demikian apakah si Hawa bebas dari konsekuensinya? Tidak, karena bermula dosa kan dimulainya dari si Hawa juga kan. Makanya Hawa ini menjadi pintu masuk dosa itu menjalar ke seluruh manusia di seluruh dunia. Jadi dengan cara pintu masuk perempuanlah Allah menyelamatkan dunia. Kelahiran Yesus Sang Mesias melalui Bunda Maria. Dan keselamatan yang dirancangkan Allah ini sudah ditulis di dalam Kejadian 3 pasal 15. Itu sebetulnya kalau kita melihat itu Mesias itu tidak ada Mesias politik di situ. Bi'ifa asid bineka uben Aisyah, penjaraka uben jarah, uyisfe kharos fi atatefshu fi akaf. Itu tidak ada unsur-unsur politik di situ. Kalau kita bersoal jawab dengan orang Yahudi kan banyak tafsiran Mesias itu sekarang itu Mesias politik karena mereka tafsirannya bermacam-macam beragam. Tapi kalau mau kembali ke pesatnya, ke
ke konteks awal tentang arti keselamatan, itu tidak ada namanya Mesias politik. Itu final harga mati itu adalah Mesias ilahi yang membawa keselamatan kepada umat manusia, bukan pembebasan suatu bangsa dari keterjajahan. Itu sedikit tambahan dari saya. Dan kiranya nanti kita bisa saling melengkapi dalam diskusi selanjutnya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Mau di close? Ya.